Halo, halo. Dengar suaranya, Kak? Dengar, Kak, dengar. Cair gitu, Jo. Mas, cair. Alhamdulillah. Lancar ya, Kak ya? Aman ya? Aman. Yang lainnya mana ini yang lain ini? Zoom-nya berarti tinggal 1 kali lagi, Kak? Iya, tanggal 5 ya, Kak? Tanggal 5? Iya, tanggal 5. Beres berarti Mbak ya? Iya, makanya ini saya tekankan biar cepat mengerjakan, biar terbit, selesai sudah, Kak, jenengan, Kak. Kita pertemuan terakhir hanya refleksi, Kak. Tanggal 5 itu hanya refleksi. Iya, 1 jam cuma, Kak. Waduh, enak, Chris. Enak. Selesai sudah, Kak. Ini yang nggak buat video itu Kak Ilham, Bu Muji sama Pak Sujito, hanya ngirim PPT-nya. Makanya saya tagih. Pak Ketua cari ayam apa saya. Cair itu, Kak, TPP-nya, Kak. Alhamdulillah. Makanya Rogi Atak. Iya, TW3 yo. Air apa ya? Saya kemarin itu, Kak, ngitung-ngitung Mas Dedi itu ngalah-ngalahi TPP ya, Kak. Yo karena menang-menangan ayo, jare mampir-mampir gini dari Banyuwangi. Siap. Siap. Pokoknya senyumnya itu rada beda, kadang mari cair itu rada ombong. Yes, alhamdulillah kan yang gawe anu lho. PC selanang ta PC keluarga iki. Mosok ono di PC selanang iki, Kak. Wis ono pose kabeh. Oh, sing Mas Dedi ya, Kak? Mas Dedi. Oh, kan Mas Dedi lanangan iki, Pak. Lanangan. Oh, pinter ngomong dikutok. Sambil dimulai nggih, Kak nggih, biar enggak lama-lama nggih. Siap, Kak, siap. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kakak-kakak, tetap semangat nggih. Kita kurang selangkah lagi kakak-kakak semuanya nggih. Kita kurang 1 kali pertemuan untuk di tanggal 5 besok. Nah, jadi kegiatan pada hari ini kita akan membahas tentang umpan balik, penyusunan rencana tindak lanjut. Yang kedua, pengantar bukti karya. Nah, kita hari ini 2 JP gitu, Kak. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua di ruang virtual pada kesempatan hari ini. Pada kesepakatan kelas kakak-kakak ya, kita selalu menghargai waktu,
Aktif mendengarkan saat peserta lain berbicara, hargai semua usaha, semuanya harus berpartisipasi, semuanya, nggih. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakak mendapatkan umpan balik dari peserta lain terhadap penyusunan rencana tindak lanjut yang telah dibuat dengan melibatkan Kombel dalam sekolah kakak-kakak semuanya. Nah, di poin 1 ini kita 1 JP 45 menit. Nah, di poin kedua, kakak-kakak dapat membuat dan mengunggah karya pada platform Merdeka Mengajar yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK. Jadi hari ini kita ada 2 PPT, yang pertama tentang RTL, yang kedua tentang bukti karya. Agenda kita sesi hari ini, pengantar umpan balik RTL, pertanyaan pemantik umpan balik RTL, analisis dan umpan balik RTL, ini analisisnya 30 menit, yang keempat, pengantar bukti karya selama 45 menit. Yang pertama, kita membahas tentang pengantar umpan balik rencana tindak lanjut. Bahan tayang perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bentuk rencana tindak lanjut atau RTL. Bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui Kombel maksimal 9 slide. Nah, komponen programnya yang pertama judul program kegiatan, 2 latar belakang, 3 tujuan program, 4 capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. 5 struktur program dan rekan sejawat dalam Kombel. 6 pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. 7 rencana evaluasi, 8 kemungkinan tantangan. Keterangan yang pertama, RTL yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari Fasil. Yang kedua, selanjutnya kakak-kakak diminta untuk presentasi RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada Kombel dan dalam sekolah. Yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, catatan, diskusi bersama KBS, video, foto, atau dokumen lain yang relevan di LMS. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan Kombel sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Adapun penilaian tugas ini meliputi yang pertama, tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh Fasil berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui Kombel, bukan yang sudah berjalan. Yang kedua, notulen catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui Kombel. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Rubrik penilaian RTL di LMS. Rubrik penilaian rencana tindak lanjut. Yang pertama, kriteria. Tujuan program A1 mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi jika sesuai nilainya 7, sangat baik nilainya 7,6, baik 5,7, cukup 3, kurang 1,9. Yang selanjutnya A2, mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Sama ratingnya, 7, 5, 3, dan 1. Selanjutnya,
A3, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Nah, jika dilengkapi nilainya 7, jika tercapaiannya masih terukur, nilainya 5, cukup nilainya 3, jika kurang nilainya 1,9. Yang B, kelengkapan rencana dalam struktur program. B1, deskripsi target peserta yang dilibatkan, jelas cakupannya. Nilainya sama seperti yang atasnya tadi. Ringkasan rubrik penilaian RTL. Nah, ini Kak, nanti kakak-kakak menilai RTL temannya. Nah, nanti rubriknya akan saya bagi, nanti skornya disesuaikan dengan RTL yang dibuat oleh kakak-kakak semuanya. Nonton ya. Pertanyaan pemantik umpan balik RTM. Monggo Kak. Apakah penyusunan RTL perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL? Silahkan raise hand Kak. Monggo, ada yang bisa membantu menjawab? Silahkan Kak Jadi, monggo Kakak. Iya Kak, terima kasih atas waktunya. Nunggu yang lain tidak ada yang angkat Kak. Jadi ya saya saja sudah. Siap, Wow. nanti gantian ini. Oke, kalau bagaimana dalam penyusunan program kemarin, yang RTL kemarin kan ini yang dimaksudkan. Iya Kakak. Ya. Jadi dalam penyusunan program yang kemarin telah kami buat itu saya sudah menyesuaikan dengan komponen-komponen atau bahan perencanaan yang berbasis dalam kompil tersebut, yaitu ada 8 komponen. Yang pertama judul program dan atau kegiatan, yang kedua latar belakang, yang ketiga tujuan program, yang keempat capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Kemudian yang kelima struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Kemudian yang keenam pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh evaluasi, dan yang kedelapan yaitu kemungkinan tantangan. Jadi dalam penyusunan kemarin, pembuatan dari bahan untuk disampaikan di komunitas belajar, kami sudah menyesuaikan dengan 8 komponen yang dianjurkan. Mungkin seperti itu Kak. Siap. Tapi ini yang dimaksud bukan komponen ya Kak ya, tapi rubrik Kak. Jadi rubrik itu yang ada di LMS Kak. Jenengan kan sebelum upload harus dibaca terlebih dahulu. Selain 8 komponen, juga ada rubrik yang harus jenengan sesuaikan dengan isi RTL yang akan jenengan buat gitu. Tapi sudah betul, yang dimaksud Kak Sadi tadi betul. 8 aspek atau komponen yang kita bahas sebelum kita mengerjakan kan itu sudah termasuk. Tapi itu ada ininya Kak, maksudnya Kak. Apa namanya itu? Nah, rubriknya ini Kak. Hampir sama, tapi ini lebih kayak lebih apa namanya? Spesifik, ngoten nggih maksudnya nggih, lebih detailnya, ngoten nggih Kakak nggih. Jadi nanti kakak-kakak memberi skor disesuaikan dengan poin-poin yang kakak-kakak buat. Misal Kak Jadi nilai Kak Dedi misalkan. Nah, di poin ini sesuai napa mboten, sudah baik, cukup atau kurang. Seperti itu nggih nanti nggih. Arahnya kita nanti kita akan menilai RTL teman-teman kita. Jadi nanti silang satu aja, satu orang satu RTL. Ngoten nggih.
Nah, terima kasih jawabannya Kak Zading nggih. Monggo ada yang bisa menambahkan yang lain? Apa lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Lanjut Kak. Lanjut, siap. Nah, di yang kedua, apakah RTL perencanaan program berbasis proyek sudah dipresentasikan di Kombel dan mendapatkan masukan serta umpan balik? Silahkan. Monggo Pak Haji. Suaranya Pak Haji belum dihidupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tio yang terhormat, rekan-rekan yang saya hormati, perencanaan RTL perencanaan kemarin sudah kami susun, kemudian terkait dengan presentasi di Kombel, kami sudah melakukan dan baru saja selesai, mohon maaf. Kemarin Bu Haji Muji ngomong kita tanggal 10 Pak Cito, ternyata tanggal sekarang sudah selesai. Baru selesai, insya Allah hari habis ini akan kami upload, Mas Tio. Kemudian terkait dengan masukan dan umpan balik dari teman-teman mapel yang lain, karena di SMP itu ada 12 mapel. Itu ada yang bertanya, ada yang beri masukan, apakah SEM ini bisa digunakan untuk mapel yang lain. Itu pertanyaan dari salah satu teman guru mata pelajaran Pancasila. Kemudian ada yang menjawab, oh bisa itu. Ternyata belum saya menyampaikan, teman-teman dari mapel yang lain juga sudah menjawab. Bisa dilakukan untuk mapel yang lain, karena memang di situ anak-anak diminta untuk berperan dari berbagai peran, bukan menjadi beberapa peran. Kemudian ada yang menjelaskan kalau PKN atau Pancasila itu kan ada materi pemilu gitu. Pemilu kan bisa ada yang menjadi KPU, ada yang menjadi KPPS, ada yang menjadi Panwascam dan seterusnya. Itu teman-teman yang menjawab seperti itu. Jadi intinya RTL berbasis proyek ini, khususnya yang saya terangkan tadi di materi saya terkait dengan SEM, Pak. Terkait dengan SEM, ya. Jadi intinya tidak hanya untuk PJOK SEM itu, tetapi bisa digunakan untuk mapel-mapel yang lain. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi menurut guru mata pelajaran yang lain, apakah bisa ngoten nggih Pak nggih SEM digunakan di pelajaran yang lain? Tapi teman-teman yang lain sudah bisa menyimpulkan bahwa bisa ngoten nggih Pak nggih, karena Ya, betul, anak-anak bisa berperan menjadi apa di mata pelajaran yang mereka gunakan. Ngoten nggih Pak Sujito nggih? Iya. Berarti kita apa ya, PJOK juga bisa berguna buat mata pelajaran yang lain, ngoten nggih, Bapak-bapak semuanya nggih. Oke, monggo kakak yang lain, apakah ada yang mau menambahkan jawaban poin 2? Apakah sudah, apakah ada yang belum? Hampir semuanya sudah kayaknya tadi, emang ya saya ingatkan yang belum. Ya, akan saya lanjut nggih di soal nomor 3. Apakah unggah tugas RTL sudah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen yang relevan? Monggo Kak, dijawab Kak. Monggo Kak David, bisa membantu menjawab Kak David? Iya. Terima kasih atas waktunya. Kebetulan
untuk soalnya nomor 3, apakah unggah tugas RTS sudah dilengkapi? Kemarin itu yang saya kumpulkan tugasnya sudah sesuai Kak, sudah ada videonya, foto kegiatannya, dan juga dokumen lainnya yaitu berupa slide presentasi gitu Kak. Itu Kak. Terima kasih. Sampun nggih, nggih. Nggih, hampir keseluruhan saya rasa sudah memenuhi. Mungkin kalau ada yang saya ingatkan, nggih ngapunten nggih, karena emang apa namanya yang diminta seperti itu. Jika nggak sama, takutnya nanti nilainya yang tidak sama. Nggih, jadi saya japri atau saya share di grup, saya juga mohon maaf nggih kalau memang saya ingatkan. Nah, yang ketiga, analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut. Analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut. Petunjuk yang pertama, lakukan analisis terhadap rencana tindak lanjut milik peserta lain yang dibuat secara berpasangan. Isilah skor pada masing-masing kriteria berdasarkan hasil analisis yang akan Anda lakukan pada lembar analisis dan umpan balik. Yang ketiga, tulislah umpan balik terhadap rencana tindak lanjut pada lembar analisis dan umpan balik di kolom paling bawah. Sebagai contoh, akan dipresentasikan 3 program kegiatan RTL yang akan dianalisis peserta lain. Kumpulkan hasil isian lembar analisis dan umpan balik pada link yang disediakan. Ini anunya lembar analisisnya, nanti umpan baliknya di bawah. Sudah saya siapkan, Kak. Jadi di sini kita akan saya kirim di WA apa di chat Kak, enaknya Kak. Di WA aja. Di WA saja Pak. Siap Kak. Itu Kak sudah saya share. Yang Google Doc itu aspek yang dianalisisnya, aspek-aspeknya. Yang Google Spreadsheet itu linknya. Oh ini Kak Nur Effendi kemarin sudah ya? Sebentar. Monggo Kak, silahkan pilih Kak, mau apa namanya Kak? Mau menganalisis punya siapa? Silahkan, sudah bebas. Itu gimana Kak?
Kalau kebetulan sama nggak apa-apa berarti kalau milih bebas gitu. Sama gimana? Ya tidak boleh sama Kak, harus berbeda Kak. Maksudnya itu jangan sampai double gitu Kak. Kan di sini ada 10 peserta kalau nggak salah nggih. 10 peserta yang ada di sini saja. Ini untuk Pak Sujito dan Bu Muji kan baru membuat hari ini. Itu bisa ditukar sesama sudah Kak, Pak Jito dan Bu Muji. Yang lainnya yang monggo yang ada di sini. Silakan Kak. Nanti setelah itu jenengan kerjakan di Google Doc-nya, analisisnya. Jangan lupa nama penganalisis siapa, RTL atas nama siapa. Umpan balik di bawah, nggih, kakak-kakak nggih. Nanti kalau sudah selesai linknya ditempel di umpan balik dari peserta lain, ngoten nggih, di kolom yang spreadsheet-nya. Sampai sini paham Kak? Monggo ditentukan dulu Kak. Jenengan mau punya siapa, monggo. Kak Darul. Mas David, Kak Darul. Terus Baliknya sebaliknya nggih, Kak Darul, Nggih. Kak David ngoten nggih. Nggih. Monggo yang lain. Mas Jadi sama siapa? Dedi aja, Pak. Ketian Mas Jadi wonge gak ono iku Mas. Ya. Terus Mas Fakih sama siapa? Sampai sama Lutfi. Mas Lutfi, oke. Oke, boleh. Oke, bro. Berarti Mas Prendi dengan Mas Nur nggih. Monitor. Nggih, nggih. Nggih, Mas Nur Effendi di Japri Kak. Mungkin masih belajar Kak, persiapan P3K Kak, temannya. Nggih, paham nggih ngerjakannya nggih sampai sini nggih? Sudah ada lembar rubrik penilaiannya. Sudah ada linknya, itu sudah saya siapkan nggih. Silahkan mengerjakan selama 30 menit Kak. Untuk ininya rubriknya di copy nggih Kak nggih, di make copy file biar ndak dikerjakan sendiri-sendiri. Harapan kan? Testing, jangan ke atas, paling penting. Kak Nur dengan Kak Prendi nggih, tugasnya nggih. Jenengan menganalisis RTL-nya Kak Prendi. Iya, keren.
Ya, itu untuk format pengerjaannya di grup WA, Kak. Oh, oke. Iya. Caca ring dulu. Fendi. Hah? Udah.
Pak Hadi, ini SK ini apa? Surat keterangan. Pripun, Pak? Kok gak ada suaranya? Maaf, belum saya hidupkan. Oh, bro. SK yang di Kak, yang SK yang di analisis. dokumen. Ya, yang di analisis RTL 3 ini. SK mana ya? SK Poin skor. berapa, Pak? SK atas. SK itu sangat kurang, Kak. Oh, sangat kurang. Sangat Kok malah kurang, cukup baik, sangat baik ini, Kak. kok SK ini? Ya, salah, Kak, berarti ya. Sangat bagus. Kan baik, bagus, sangat bagus gitu, Kak. Ngoten nggih. 4 itu bagus ya, Kak ya. Oh, berarti SB nggih. Saya ganti. Ini yang siapa yang ditempel di sini nih? Enggak di copy nih. Itu yang di form itu apa enggak punyanya Darul tadi? Ya, di copy ya, Kak ya. Jangan dikerjakan langsung ya, Kak. Di copy ke Word nggak apa-apa ya? Make copy aja, Kak. Nanti itu linknya harus juga disematkan di spreadsheet, Kak. Kan bisa di make copy file. Make Iya. copy itu sudah duplikat, Kak. Enggak Gitu double aja. itu, Kak. Ya. Betul sekali. Sudah bisa akses videonya temannya, Kak? Bisa nggih? Sudah. Bisa dilihat nggih, nggih pun.
Monggo Kak Yusuf. Mohon maaf Kak, baru ikut gabung nggih. Gimana ini? Baru bergabung. Jenengan analisis punyanya Kak Bobi ya Kak? Analisis Oh, enggak apa-apa, yang terlambat di enggak apa-apa. Yang di grup WA betul. Nggih, dilihat RTL-nya Kak Bobi. Terus jenengan analisis nilainya itu Kak, kan ada poin-poinnya itu Kak, sudah sesuai apa mboten ngoten nggih Kak. Ada 14 poin. ada 2 ini nggih. Yang di Itu spreadsheet-nya itu linknya Kak Bobinya di situ, videonya. Yang di nggih. Google Doc itu analisis umpan baliknya di sana Kak, dan tindak lanjut. Nggih, siap. Pelan enggak apa-apa Makasih Kak. Kak. Siap, Mohon maaf. enggak apa-apa ya. Pak Kio, Nggih, monggo Mas. untuk yang di sini RTL 3 ini, Mas. Iya, yang diisi itu RTL 3 Terus di sini ada analisisnya. aspek yang dianalisis itu dituliskan di sini ada contohnya tujuan program pengarah itu yang skor itu kita kasih skor apa gimana ya? Iya, dikasih skor Kak. 1, 2, 3 atau 4. Kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Seperti itu Kak. Nanti ketemunya berapa skornya Kak di bawah Kak, di total nanti Kak. Oh, berarti Dan ditulis jangan salah satu lupa ya? menulis Enggak ditulis KB 1 2 3, ditulis salah satu ya. salah satu Kak. Poin 1 dipilih berapa baik atau cukup atau sangat baik, seperti itu Kak. Nggih. Iya. Nggih, monggo dilanjut Kak. Dan jangan lupa umpan baliknya ya Kak, di bawah ya Kak. Di halaman selanjutnya itu ada umpan balik di bawahnya. Iya.
Halo, Pak Tio. Untuk jumlah skor mau tanya Pak Tio. Untuk jumlah skor itu gimana? Halo. Pen tulisannya ya, pen. Iku 56 nih maksudnya ya sama momen petang puluh dikali 100 tiga. Iku kan ono, Pak. Jumlah skor dibagi 56 kali 100. Nah, 100 ya. Oke, yes. Monggo, apa ada yang sudah? Jika sudah, bisa dipresentasikan kakak-kakak. Monggo. Nah, kalau tidak ada, akan saya undi. Diundi aja nggih, biar adil nggih. Yuk, pakai. Kak Fakir tadi menilai punya siapa, Kak? Punya saya. Silahkan, Kak Fakih, monggo. Di slideshow boleh, dibacakan biasa boleh, monggo. Saya bacakan langsung ya, Kak. Saya pakai HP ini. Siap. Iya, enggak apa-apa, Kak. Monggo, Kak. Lanjut, Kak. Ya, terima kasih untuk waktunya. Setelah saya menganalisa punyanya Pak Lutfi Ilham, untuk nilainya 53,6. 53,6. Iya, ya Kak. Terus umpan Bisa bolanya dibacakan per komponen, Kak, sebentar, Kak. per aspeknya, Kak. Iya, per aspeknya dibacakan. Ya. Untuk aspek nomor 1, tujuan program mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, skor 3. Yeah. Tujuan yang kedua, tujuan program mendukung penumbuhan suara, pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik, skor 3. Kemudian tujuan program dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. 2 poinnya, Kak. Kemudian nomor 4, deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. 3. Kemudian nomor 5, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. 3. Potensi tantangan dalam pelaksanaan. 2. Rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. 2. Nomor 8, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. 2. Nomor 9, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Poinnya 3. Nomor 10, rencana pelibatan komunitas atau mitra. 2.
Nomor 11, lini masa evaluasi yang jelas. 2. 12, sumber data yang diambil untuk bahan evaluasi. 1. Teknik pengambilan data. 1. Terakhir 14, kemungkinan tantangan 1. Dan umpan baliknya. Dalam penyampaian tujuan program sudah baik dan sesuai dengan materi RTL. Tetapi di sini tidak ada umpan baliknya terhadap teman kelompok belajar. Kemudian di sini juga pengambilan datanya juga tidak ada, Kak. Itu siap. Ya. Sudah, Kak. Itu, Kak, dari analisis dari saya untuk proyeknya Pak Ilham, Pak Lutfi. Oke. Itu linknya Kak Fakih bisa ditempel di spreadsheet enggak? Oh, di drive dulu, Kak. Loh, Kak Fakih ngerjakannya di apa itu tadi? Di Word, Kak. Di Word ya, nanti bisa ditempel di spreadsheet ya Kak ya, ditempel di yang hijau yang spreadsheetnya. Ya, Kak, ya, Kak. Oke. Terus selanjutnya Kak Bobi tidak ada. Dilanjutkan. Kak Randy, silakan Kak. Dengan menilai punyanya siapa? Baik Kak, saya menilai punyanya Nur Effendi. Silakan dibacakan Kak. Baik, untuk poin pertama yaitu tujuan program mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Skornya 3. Kemudian tujuan program mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Skornya 3. Tujuan program dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Skornya 3. Deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. Skornya 3. Lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. Skor 3. Potensi tantangan dalam pelaksanaan. Skor 3. Rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Skor 3. Ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Skornya 3. Upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Skornya 3. Kemudian rencana pelibatan komunitas atau mitra. Skor 3. Lini masa evaluasi yang jelas, skornya 2. Sumber daya yang akan diambil untuk bahan evaluasi, skornya 3. Teknik pengambilan data, skornya 2. Kemungkinan tantangan itu skornya 3. Jadi jumlah total skor yaitu 71,42 Kak. Siap. Umpan baliknya Kak. Untuk umpan balik dalam penyampaian RTL sudah baik dalam bahasa, dan satu yang perlu ditingkatkan yaitu untuk pertanyaan
dengan teman sejawat itu tidak ada, Kak. Jadi itu yang perlu diperbaiki lagi. Hanya itu, Kak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas umpan baliknya Kak Randy. Monggo lanjut ke yang lain, G. Satu lagi, habis itu saya lanjut ke PPT yang kedua. Yang mangan cilot, ayo Kak Cilot. Luwe kok, Kak. Silakan Kak Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok dilalai nih Kak, tiap kocokan tiap dapat terus saya ini. Ini terkait dari video yang telah kami analisa, ini videonya saudara Dedi Purnomo. Ini sangat luar biasa Kak, karena saya lihat videonya itu ternyata kombelnya tidak hanya di sekolah, tapi lintas sekolah itu tadi Kak. Saya tahu itu ada personil-personil gabungan dari sekolah lain yang ikut gabung di situ. Itu sangat luar biasa, apresiasi untuk Pak Dedi karena bisa menjadi leader dari teman-teman yang lain. Untuk itu izin melaporkan hasil dari rekap dari analisa dan umpan balik video pembelajaran video penyampaian program sekolah kepada Kombel yang dilaksanakan Mas Dedi. Poin pertama, tujuan program mengarah pada perwujudan pembelajaran BJUK yang berpusat pada peserta didik. Nilainya ini 4 ya. Kemudian tujuan program mendukung pembunuhan suara, pilihan dan kepemilikan dari peserta didik karena melibatkan peserta didik. Ini nilainya 4. Kemudian tujuan program dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang diukur dari tujuan besaran program, tujuan besar program, nilainya 4. Kemudian deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya, itu sangat jelas tadi videonya, nilainya 4. Kemudian lini masa, ini juga tadi sudah dijelaskan, nilainya 4. Kemudian potensi tantangannya juga ada, nilainya 4. Kemudian rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan, ini nilainya 3. Kenapa? Karena ada solusi cuma hanya 1, perlu adanya solusi lain, makanya saya memberikan nilainya 3. Kemudian ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program, sumber daya tadi sudah jelas yang dipaparkan, nilainya 4. Kemudian upaya menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama, ini sudah jelas peserta didik sebagai kontributor utama, nilainya 4. Kemudian rencana pelibatan komunitas, tadi sudah dijelaskan adanya komunitas dari mitra wali murid ataupun rekan sejawat, nilainya 4. Kemudian lini masa evaluasi yang jelas, tadi dijelaskan juga bahwa evaluasi dilaksanakan setiap kali kegiatan, nilainya 4. Kemudian sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi, tadi juga sudah dijelaskan sumber datanya berupa RKPD dan lain-lain, nilainya 4. Kemudian teknik pengambilan data, data diambil, tadi dijelaskan data diambil secara keseluruhan, berarti nilainya 4. Kemudian kemungkinan tantangan juga yang mungkin terjadi sudah dijelaskan dengan jelas, nilainya 4. Jadi dari keseluruhan itu nilai yang didapat yang ada yang tercatat yaitu 98. Kemudian umpan baliknya, dari video yang dipaparkan sudah tergambar jelas tantangan atau alur pelaksanaan dari program yang telah direncanakan, namun perlu mengangkat solusi terlain terhadap kemungkinan tantangan yang terjadi, sehingga jika ada sebuah kendala dapat kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Mungkin itu tambahannya atau umpan baliknya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan lagi ke Kak Adi. Matur nuwun kakak-kakak semuanya. Jadi ini tadi tidak saya suruh semua karena keterbatasan waktu. Terima kasih yang sudah memberi umpan balik ke rekan-rekannya. Materi selanjutnya ini kita persiapan bukti karya. RTL saya anggap selesai. Yang mungkin yang belum video bisa segera dikirimkan.
Dan saya lanjut nggih Kakak semuanya nggih. Nah, di PPT yang kedua ini bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Topik pembahasan yang pertama, alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. 2. Mengunggah bukti karya di PMM. Alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK tahun 2024. Di minggu pertama ini pembukaan dan materi orientasi, pembelajaran asinkron tatap maya, hari keberangkatan, pembelajaran tatap muka ya di minggu ke-6 sampai kepulangan. Minggu ke-12 penutupan ini ada unggah bukti karya sampai 7 dan 10. Seperti ini nggih Kakak nggih. Kita sudah berada di sini Kak. Kita sudah berada di minggu ke-11. Atau mendekati penutupan. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk original, bukan merupakan plagiasi orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Kriteria ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video, pastikan gambar, suara terlihat dan terdengar dengan jelas. Isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, kebencian, ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Video yang menampilkan wajah identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Karya bukan merupakan plagiasi orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Alur validasi bukti karya PKG PJOK. Alur aktivasi bukti karya di LMS. Peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Unggah bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Refleksi bukti karya mengikuti sesi virtual bersama fasilitator dan berbagi bukti karya. Salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari Fasil. Anda dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman LMS diseminasi PKG PJOK 2024. Yang pertama, perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Yang kedua, pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK. Sebelum mengunggah draft bukti karya, klik make copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Yang ketiga, klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya. Peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Contohnya seperti ini, Kakak. Nanti ada nama peserta, tanda tangan, dan mengetahui kepala sekolah serta tanda tangan stempel. Peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dengan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS atau pada tautan, nanti sudah saya siapkan. Pemilihan kategori, jenengan bisa membuat praktek baik. Apa itu praktek baik? Pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktek baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK
yang berpusat pada peserta didik dalam format PDF atau video. Yang kedua, praktek pembelajaran. Proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat memuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Yang ketiga, RPP atau modul ajar. Nah, dalam bentuk PDF. Jadi 3 ini dipilih salah satu, nanti Salah satu. Oke, diunggah. Kalau pilih RPP atau modul aja enggak apa-apa. Kan sudah jelas Kak, salah satu. Bukan salah 2, oke? Jenengan cari yang paling mudah. Cari mudah yang menurut jenengan mudah, jangan mempersulit jenengan sendiri. Ngoten nggih? Sampai sini apa masih ada yang ditanyakan? Nanti alurnya dijelaskan lagi nggih kalau ada yang belum paham. Unggah draft bukti karya di LMS kategori praktek baik. Pilih kategori dari produk karya Anda, contoh praktek baik. Bentuk karya yang terbuat video, salin tautan video yang telah Anda unggah di YouTube. Kalau video wajib di YouTube, bukan di Google Drive. PDF unggah dokumen bukti karya dari laptop komputer Anda. Yang ketiga, ini Kak, jangan lupa dikasih hashtag ya Kak ya. Ini jenengan foto masing-masing Kak. Lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag ini Kak, PKG ini Kak. Wajib ini Kak. Jika nggak ada nanti saya kembalikan, saya suruh upload ulang Kak. Poin ketiga nih, ditekankan lagi. Hashtagnya itu, hashtag PKG PJOK, hashtag guru belajar, hashtag murid belajar. Wajib ini ya Kak ya. Sudah saya share di grup. Ya, terima kasih Kak. Oke, lanjut. Yang kelima, pilih jenjangnya. Kelas berapa yang jenengan ajar? Apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci pelajarannya. Dipilih pelajaran PJOK. Temanya apa? Sarana dan prasarana terkait bukti karya Anda. Unggah lembar persetujuannya. Lalu yang terakhir, klik kumpulkan. Ini unggah draft bukti karya di LMS. Kategori praktek pembelajaran. Pilih kategori dari praktek bukti karya Anda, praktek pembelajaran. Bentuk karyanya video atau PDF. Sama. Video melalui YouTube. Nah, PDF seperti biasanya. Jangan lupa hashtagnya juga sama ya Kak ya. Pilih jenjang. Apabila memilih jenjang tertentu, pilih kelasnya sama, hampir sama ini GKG. Terus dikumpulkan, jangan lupa. Nah, ini yang modul ajar Kak. Saya saran GKG enak pakai yang ini saja, modul ajar. Jadi kalau misalkan jenengan upload, boleh upload video pembelajaran jenengan yang jenengan buat kemarin. Tapi itu tayangnya itu lama. Takutnya waktunya tidak mencukupi. Saran saya, jenengan kan semuanya tuh mempunyai modul ajar. Hampir semuanya kan punya lebih baik memilih yang ini. Ini saran saya. Kalau jenengan tidak menuruti saran saya, monggo tidak apa-apa. Prosesnya pakai sama yang kemarin Kak, ini boleh berarti ya Kak ya? Pakai yang kemarin boleh, enggih Kak, karena kan jenengan kemarin mengikuti kegiatan selama 3 bulan. Anda mempunyai karyanya ini yang jenengan upload sebagai buktinya jenengan mengikuti kegiatan ini. Seperti itu Kak, bukan modul yang baru Jadi kayak kemarin saya membuat modul RPP tentang kelas 3 ya. Itu di-upload enggak apa-apa. Diupload nggak apa-apa, ya nggak apa-apa Kak. Emang seperti itu yang diminta. Siap. Jangan siap-siap Kak Nur ya. Ini waktunya mepet loh Kak. Jenengan nanti nguploadnya cuma anunya saja, keliru kayak kemarin. Jangan sampai teledor. Ini sama, prosesnya sama.
Nah, ini unggah dan kumpulkan. Konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah selesai, sudah sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh Fasil dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Sampai sini paham, Kak? Jadi gini, Kak, prosesnya, Kak. Jenengan upload bukti karya yang ada di LMS. Setelah jenengan upload semuanya, pernyataan, modul ajar diupload, jenengan kan mengklik kumpulkan. Jadi jenengan tidak usah mengumpulkan lagi di PMM-nya. Setelah jenengan kumpulkan, jenengan cek saja bukti karya jenengan sudah terbit apa belum di PMM. Ceknya di mana, Kak? Di apa kan tadi? Bukti karya iya. Sebentar saya buka PMM. Iya, di file. Pasti sudah pernah buka PMM semuanya, nggih? Tahu nggih? Bukti karya ada warnanya merah seperti ini, Kak. Ini ya, Kak, yang bukti karya yang ini nggih, Kak, nggih? Nanti jenengan buka. Di sini karyanya jenengan nanti sudah muncul apa belum di poin. Misal contohnya seperti ini di RPP. Ya, kalau RPP nggih. Paham nggih? Sampai sini nggih? Setelah itu RPP-nya jenengan buka, Kak. Nah, di sini kan ada bagikan karya. Ya, warna biru ini. Di bagikan karya ini jenengan klik, jenengan salin. Ditempel. Ditempel di sini, Kak. Tulis jawaban. Di BK3. Paham, Kak, sampai sini, Kak? Paham nggih? Berarti itu prosesnya, Kak. Uploadnya itu di PMM dulu apa di sini? Di sini linknya. Salah, Kak. Di LMS saja, Kak. Tidak usah di PMM. Upload tidak usah di PMM. Uploadnya di LMS. Oh, double kok. Jadi otomatis, Kak. Ya, otomatis tayang di PMM, Kak. Punyanya jenengan. Nggih. Oh. Otomatis tayang. Kak, di LMS itu yang diupload filenya apa link, Kak? Yang di LMS itu filenya di sini, Kak. Saya apa namanya? Kalau PDF file, kalau video link. Bukti karya. Kak. Ye, di sini ye. Mana tadi saya? Iya, saya. Niki nggih, jenengan masuk ke kurs, cari bukti karya. Di sini karena saya bukan peserta, saya tidak memiliki akses. Kalau jenengan nanti jenengan bisa memiliki akses. Berarti dicari bukti karya. Dicari di bukti karya itu tadi disesuaikan dengan itu tadi, Kak. Setelah jenengan kumpulkan, itu nanti saya yang ngasih apakah sudah layak apa belum. Itu kalau sudah disetujui bisa lanjut masuk ke PMM. PMM tadi, Kak, masuknya ke yang bukti karya, bukti karya ya namanya ya. Ya, bukti karya jenengan cari di modul ajar, misal jenengan mengumpulkan RPP.
Oke, Nggih, siap. paham nggih sampai sini nggih? Paham. Bagaimana Kak Sadia, Man? Untuk uploadnya itu di Gimana Kak Ya. Nur? Takon-takonan biain we esuk. Paham itu biain. Oh, kalah mbek Deddy Nur ya. Macak cerdas ben mau macak cerdas. Cerdas. Luput tapi luput. Yo, Japri ben Japri. Bang Luput tok sing garap, ono iki aja ngomong Luput. Nggih, sampai sini saya lanjut nggih. Lanjut Kak, lanjut. Kita ngobrol di pinter we. setelah ini. Konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Setelah Anda melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau. Biru ini ya Kak ya, statusnya ya. Ya. Dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Utusan utama dari validasi bukti karya, Fasil akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu. Dilanjutkan meminta validasi kembali ke fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Apa nggih Kak nggih? Urusan utama dari validasi bukti karya ini yang statusnya perlu perbaikan. Yang pertama, apabila hasil validasi Fasil belum sesuai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan bukti karya yang statusnya orang bilang. Yang kedua, perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari Fasil sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Ketiga, klik perbaiki untuk memulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Itu jika yang perlu perbaikan. Yang ketiga, apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik icon tanda X berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya jika perlu perbaikan. Unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Berhitung ya Kak. Apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik icon tanda X berwarna merah untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaliknya, jika sudah sesuai, tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal. Yang keenam, unggah ulang lembar persetujuan bukti karya telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan Fasil. Catatan, mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Urusan utama dari validasi bukti karya atau lulus validasi. Apabila hasil Nggih, Kak Nur. Pencet Kak, kepencet Kak. Astagfirullah. Esroh peno ki pen. Nah ini, jika lulus ya, apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Putusan utama dari validasi bukti karya atau lulus validasi, statusnya menunggu terbit. Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya, Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Seperti itu. Noki ngangkat-ngangkat tangan tok ono panpen.
maning. HP nu delenge share ngetik iki ya. Sorry. Oke, selanjutnya putusan utama. Nggih, Kak Jadi tanya nggih, silakan Kak. Monggo Kak. Oke, ampun Kak, kepotong bentar. Terkait Siap. apa namanya, misalkan saya upload modul ya, itu modulnya itu satu materi apa satu semester? Atau satu tahun? Satu materi Kak. Satu materi dok kan? Nggih, yang jenengan buat video anu itu Kak, video-video kemarin itu Kak. PPG. Bukan PPG, Kak. PKG Kak. Oke, jenengan kan saya suruh membuat video di PKG. Kalau PPG kan karena jenengan sudah buat, jenengan upload ulang seperti itu. Nggih. Jangan salah nanti covernya PPG Universitas. Jangan sampai nggih Kak nggih. Oh, dikasih cover ya Kak? Terserah Kak. Jenengan kasih nggak apa-apa, tidak apa. Terserah Kak Nur wes, terserah Kak Nur sebebas-bebasnya jenengan. Nggih, saya lanjut nggih, masih banyak Kak. Nggih, masih banyak Kak. Nah, ini bagaimana cara membagikan bukti karya? Nah, itu tadi ya Kak ya. Membuka platform Merdeka Mengajar, karya saya di luar area yang saya bagikan apa yang tadi misalnya belajar ini karya yang berhasil juga mulai di luar area harus di yang lokasi ini ya. Nah ini cari tombol bagikan karya untuk kebutuhan PKG PJOK gunakan opsi salin link. Jika nggih, samakan dengan perintah yang saya kasih tahu tadi, salin link terus kumpulkan ke BK3 nggih. Ditempel ke sana. Selanjutnya apa ini? Setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Ya, ini tadi nih Kang, ini yang ke BK3. Tanya jawab seputar bukti karya. Langkah upload video dengan tautan. Ini video Kak. Apa sekarang mau saya tanya, kira-kira jenengan mau video apa ngupload modul ajar Kak? Enakan modul ajar Kak. Modul ajar Kak. Menurut saya nah itu nggih Kak nggih, lebih ringkas nggih. Modul ajar Kak. Modul ajar ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Mohon tolong Kak, jika ada yang nggak paham jangan disimpulkan sendiri nggih. Misal saya mohon maaf sekali ke Kak Ilham. Kak, saya kira foto saja ya. Kan kira-kira jenengan itu bukan kira-kira kelompok ya. Soalnya dari 9 peserta 4 yang nggak buat video. Oke, termasuk jenengan ya Kak Ilham ya. Lainnya membuat video. Itu sudah selesai. Nggih, maksudnya yang kemarin ngapunten. Bisa. Tapi kan wis gawe intine. Nggih, sip. Nggih. Aku sing iwake mau nah. Iwake ben nah. Kak Nur video jaranan. Ulangi jelas. Gantian. Jadi Pak Hadi. Kak dari apa namanya? Saya terus terang masih bingung pengupload sistem dari penguploadannya ini masih kurang belum saya. Boleh saya anu Kak. Bagi layar cara prakteknya untuk berbagi kan tadi dari Kak Adi kan nggak bisa kan? Siap Kak, monggo Kak, silakan Kak. Ngomong sekarang bisa kita sharingkan biar nggak bingung. Monggo Kak, jadi bisa dibuka Kak. Oke, disaring. Saya buka. Ini saya bagikan pernyataannya nggih Kak nggih. Di grup WA nggih, bisa jenengan kerjakan. Kok ya, ini Kak, saya berbagi video dulu. Boleh sekali Kak, silakan Kak. Keluar Kak videonya? Keluar.
Di sini berarti Kak ya. Di BK3 Tampilannya Kak, berbagi bukti karya. ini Kak Lutfi yang share ya? Kak Jadi deh, salah. Apa saya tampilannya apa itu Kak? Itu tampilannya tanda tangan ya Kak? Oh salah itu Kak. Salah. Sebentar. Iya kan tanda tangan gitu Kak. Iya, Tanda tangan, tanda tangan. Cairan tadi guys. Sabar. Sudah Kak? Sudah muncul? Betul. Ini kan BK3 Kak. Jenengan itu membuka yang bukti karya Kak. Ya. Yang di sebelah kirinya itu Kak. Yang di ini. Yang sebelah kanan itu. Gitu Kak. Ya di sini. Kemudian di bawah Kak, geser Kak. kerjakan ini Kak. Ya, itu lembar unduhnya sudah saya kirim Kak. Betul ini Kak, sesuaikan itu sudah. Praktek baik. Misalkan gini Kak ya, ini misalkan bisa diduga nggak ini Kak? Bisa, yang penting jangan disimpan Kak. Oke. Oh, habis diupload. Enggak berkasnya di sini berarti. Iya. Jangan diupload dulu Kak, jangan Kak. Contohnya aja misal seperti ini. Oke, terus di sini judulnya disesuaikan. Nah, kemudian dari sini ini setelah kita selesai, ini kita lengkapi, berarti itu masuk ke PMM. Iya, nanti saya yang validasi Kak. Makanya tolong jika sudah unggah, jenengan bisa japri saya biar saya langsung validasi. Jika statusnya sudah hijau nanti itu Kak, sudah validasi, sudah terbit, itu sudah bisa di-copy linknya di PMM Kak. Dikumpulkan ke BK3 Kak. Monggo buka BK3 Kak. Oh, yang di BK3. Nggih, BK3 Kak. Berarti yang di semua modul, nggih. Kamu dibuat duit lembarannya itu cuma bukan 100. Tenang Bu. Iya. Di sini berarti Kak ya. BK3 jenengan buka. Baru. Ya ini BK3 sudah. Ya, ditulis jawaban itu Kak, ditempel nanti linknya yang di PMM Kak. Oh, selesai gitu. tugas jenengan sudah Kak. Ya. Sederhana. Oke Kak, sudah dong. Nggih, enggak apa-apa namanya bingung. Yang lainnya itu mungkin bingung saking suka takon paling. Oke, tadi terus mau tanya terkait modulnya itu Kak. Terkait modulnya itu kan apa harus menggunakan diferensiasi atau bagaimana? Ya itu tadi Kak yang apa dengan peserta didik itu apa Kak? Ya berdiferensiasi boleh, yang sesuai dengan modulnya yang kemarin sesuai sudah Kak, yang jenengan kemarin itu sudah Kak. Oh yang itu aja, oke. Yang jenengan jangan modul baru lagi, yang jenengan sudah buat kemarin ini aja selama mengikuti diseminasi, nggih. Oke siap. Oke Kak. Siap. Untuk tema kan ada di sini ada tema. Tema itu kan dipilih kan di sini ada investasi kurikulum merdeka, pengembangan diri. Itu apa? Saya mau pakai apa? Project penguatan profil Pancasila kan itu kan sama aja kurikulum merdeka. Enggak, Mas, sampean kan sudah buat toh Mas Nur. Ya. Yang kemarin, jenengan kok bingung lagi? Maksudnya bingung yang apa? Jenengan kan sudah punya modul ajar. Iya sudah, tapi di sini ada tema, ada pilihan tema. Maksudnya tema di sini ada tema itu ini Kak. Jenengan slideshow mana yang ditanyakan? Di bawahnya bukti mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan kelas 3. Di situ kan ada tema di situ. Oh, yang upload Kak. Itu disesuaikan saja sudah Kak. Oh, sesuaikan aja menurut jenengan nggih, enggak usah bingung-bingung. Diisi disesuaikan. Nggih. Gimana? Paham sampai sini Kakak? Masuk, paham, Bis. Lanjut. Kak, kalau bisa tanggal 5 sudah upload gimana Kak? Saya upload bisa. Sebelum kita bertemu lagi sudah upload nggih? Kak, surat persetujuannya di share di WA ya? Sudah saya share. Bentar. Kak, tadi Kak.
Nggih. Sudah nggih kakak-kakak semuanya nggih. Jika ada yang kesusahan atau sebagainya bisa japri saya atau telepon saya boleh. Gimana, cukup untuk pertemuan siang hari ini? Cukup nggih kakak-kakak semuanya nggih? Kita bertemu kembali pada tanggal 5 Desember. Nggih, semoga semuanya diberi kemudahan, kesehatan, kakak-kakak semuanya nggih. Selalu semangat dan jangan lupa ngopi ya kan. Oke, sekian pertemuan pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bang. Foto.